Ya bisa. Oke, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan tetap ceria ya. Untuk mengikuti kelas sinematografi. Oke, di minggu kemarin Mister sudah menjelaskan sedikit tentang menulis naskah, tentang daily routine, kemudian bagaimana kita membuat cerita itu dibagi menjadi poin-poin lalu membuat visualisasi naskahnya. Oke, sebelum kita melakukan review terhadap pertemuan minggu kemarin, sedikit informasi mungkin bagi yang menanyakan YouTube-nya Cinema Persada kemana, Mister juga nggak tahu ya, tiba-tiba hilang. Jadi sementara untuk minggu kemarin, jika ada yang ingin ada yang belum mengikuti, bisa melihat konten Zoom pertemuan kemarin di sebentar. Nah, di sini ya, di channelnya Mister yang Burhani ID, lalu di sini ada. Karena tadi di kelas sesi yang pertama itu ada yang masih bingung terkait bagaimana kita merubah poin cerita itu ke visualisasi naskah. Oke, jadi bisa di sini ya, di sini dulu karena nggak tahu hilang kemana itu akun channel kita ya. Padahal subscribernya cuman nggak nyampe 30 kayaknya, tiba-tiba hilang, nggak tahu. Oke, itu ya. Lalu kemarin kita membahas tentang ini, tentang daily routine ya, cerita yang akan kita buat menjadi sebuah film atau video pendek. Nanti sambil kita belajar untuk di step-step selanjutnya, kita akan memulai dari yang sederhana. Jadi kita mulai dari ya lingkungan kita sendiri gitu. Kalau bikin film pendek itu kesulitannya adalah bagaimana imajinasi itu kan dipraktekkan ya jadi sebuah video. Kita harus cari settingnya, harus cari talentnya gitu, harus mempersiapkan segalanya dari A sampai Z itu benar-benar proper. Nah, lain ceritanya kalau kita akan memulai tentang cerita tentang daily routine atau kebiasaan kita sehari-hari. Ya karena itu kita sehari-hari emang kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu di prepare dari A sampai Z, cuman kita memang perlu meringkas atau menyusun poin-poin ceritanya. Agar apa? Agar cerita itu bisa disampaikan atau bisa tersampaikan ke penonton atau pendengar itu dengan baik gitu ya. Oke, kemarin Mister contohkan adalah tentang cerita daily routine sederhana dari bangun tidur sampai tidur dari pagi sampai malam. Lalu kita bagi ke dalam poin-poin ceritanya gitu ya. Dari cerita ini kita bagi ke poin-poin cerita. Lalu nah ini kemudian di visualisasi naskah itu memang kita harus mengimajinasikan atau membayangkan kira-kira nih kalau poin-poin cerita ini diambil gambarnya gitu, apa ya yang mau diambil gambarnya. Nah, misal bangun tidur itu kan jelas kita bangunnya di kamar ya, di kasur gitu. Nggak bangun tiba-tiba, oh aku di dapur itu di atas kompor kan nggak mungkin ya. Jadi kita memulai itu dari kamar, otomatis bayangan imajinasi terdekat lah kasur, kemudian ada selimut, ada bantal, setnya kamar, dan itu posisi di pagi hari. Lalu kita lanjutkan misal dari setelah itu ada sarapan. Ya sarapan itu bayangannya apa sih ya, sarapan ya ada piring, ada nasi, ada lauknya, ya kita lagi makan di pagi hari. Setelah itu ya belajar itu settingnya di mana? Oh, belajar itu settingnya di meja belajar. Nanti aku pura-pura nulis, pura-pura baca gitu. Oke. Oke, ini produksi nanti bisa diteruskan ketika teman-teman sudah siap dengan naskah visualisasinya gitu.
Oke, kita akan masuk ke tahap selanjutnya ya, setelah kemarin udah menulis naskah. Nah, selanjutnya adalah mencari video referensi. Jadi agar kita tidak kesulitan untuk membayangkan aku nanti bikin videonya yang kayak gimana ya, Mister, atau tanya papa mama gitu, aku mau bikin video tentang kegiatanku sehari-hari, enaknya dibikin kayak gimana. Nah, nanti daripada kesulitan, cara mudahnya adalah kita mencari video referensi yang nanti akan kita buat konsepnya sama persis dengan apa yang akan kita produksi di setelah menulis naskah gitu ya. Nah, ini ada beberapa video referensi yang Mister akan tampilkan. Nah, ini ya. Jadi kalau sebenarnya kalau vlog itu ada dua konsep gitu ya. Ada dua versi. Ada dua konsep gitu. Jadi konsep yang pertama adalah dengan kamera itu bisa dipegang oleh orang lain. Jadi bukan kita sendiri yang megang kameranya, tapi kita minta tolong ke orang lain untuk merekam kita, lalu kita bercerita sesuai dengan apa yang ingin kita ceritakan gitu. Lalu diikuti dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi itu konsep yang pertama. Lalu konsep yang kedua adalah merekam kita sendiri yang merekam gambarnya gitu. Nah, sebenarnya konsep 1 dan 2 itu bebas teman-teman mau pakai yang mana, tapi pada poin pentingnya cerita yang bagus atau video yang bagus itu adalah ketika suara dengan visual atau gambar itu nyambung. Artinya ketika kita sedang bicara, misal tadi bicara sedang jam 6.30 aku sarapan, ya itu gambarnya juga harus sarapan. Lalu jam 9 misal aku bermain TikTok, ya itu gambarnya juga harus bermain TikTok. Artinya ada kesinambungan. Jadi ketika apa yang diceritakan dengan yang divideokan itu, penonton bisa mendapat gambaran yang utuh gitu tentang cerita teman-teman. Oke, ini format yang pertama tentang. Oke, ini format yang pertama ya. Ini yang diambilkan gambarnya. Nanti sambil kita review pelan-pelan. Oke, dari sini si pembuat video itu pengen menampilkan apa? Timeline-nya dulu ya. Pengen menampilkan timeline di pagi, di sini kelihatan ada jam 6, lalu alarmnya bunyi gitu. Pengen menampilkan bahwa ya ini pagi hari, lalu posisi saat dia itu sedang bangun tidur posisinya. Nah, cerita itu diawali dari sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah di sini menghidupkan lampu, lalu memutar keran air gitu ya, shower, sikat gigi, terus bersyukur. Ini teman-teman nggak usah sih. Nah, ini konsep yang pertama ya. Jadi ada orang lain yang memegangi kamera gitu untuk merekam gambar, lalu kita bercerita di depan kamera gitu. Jadi benar-benar apa yang kita ceritakan itu secara live, bukan melalui alat perekam suara. Oke, dia di sini menjelaskan ya tentang kenapa aku menampilkan tentang kegiatanku atau daily rutinnya dia itu karena dia ingin memperlihatkan bagaimana dia menggunakan waktu secara efisien dan bisa secara produktif gitu ya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat dan mencari kesibukan yang lain. Kita percepat saja.
Oke, dia di sini menjelaskan dari jam 6:30 sampai 7:30 itu kegiatan dia adalah berjalan keluar, kemudian mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, kayak dia kayak melemaskan otot, juga mencari merefreshkan otak dia di pagi itu. Nah, makanya set itu kemudian berubah dari tadi pertama dia ada di posisi di kamar, lalu dia jalan keluar gitu ya. Oke, lalu dia menjelaskan lagi sesuai dengan apa yang dia bicarakan, dia sedang ada di art museum gitu ya, museum kesenian. Nah, dia ada di spot favoritnya dia ada di sini. Lalu melihat matahari yang sedang terbit. Nah, setelah itu dia pindah set lagi. Nah, di jam 7:30 sampai jam 8 ya, dia pengen cerita kalau dia itu aktivitasnya dia adalah sarapan, makanya dia menuju ke dapur, kemudian biasanya bikin teh. Nah, kita poinnya di sini juga penting ya. Misalnya dia sedang menceritakan kayak menaruh atau menuang minyak ke dalam pancinya, menceritakan itu. Nah, gambarnya pun juga sama, dia sedang menuang minyak. Nah, misal terus kemudian apa, masak telur gitu. Oke, jadi itu ya konsep yang pertama, teman-teman itu bisa eh, membuat video dengan cara yang seperti ini, artinya ya langsung diceritakan. Kayak di video-video yang video perkenalan ada beberapa teman-teman yang menggunakan konsep ini ya. Jadi ya kamera diletakkan kemudian dia berkenalan di depan kamera gitu. Bisa seperti ini. Oke. Oke, di konsep kedua adalah menggunakan vlog ya, tipe-tipe vlog. Nah, ini Mister mengambil referensinya dari akun atau akun YouTube-nya Kel Study ini ya. Jadi hampir ke semuanya, ini baru nemu tadi juga nggak tahu, hampir ke semua videonya dia itu benar-benar nggak ada wajahnya dia gitu. Tapi asiknya apa yang dia ceritakan dengan apa yang digambarkan itu benar-benar match gitu. Dan kita bisa lihat mungkin dengan gaya ceritanya dia. Ini paling simpel yang bisa kita buat. Nah, dengan gaya yang seperti itu pun dia udah dapat 233 subscriber ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang berminat jadi YouTuber gitu, bukan jadi YouTube-nya, jadi YouTuber bisa mengikuti cara-cara ini gitu. Dengan cara yang sederhana, mengaplikasikan apa yang kita pelajari dari pertemuan awal gitu ya. Misal dari menulis naskah tentang daily rutin, membahas sesuatu hal, kemudian kita bikin poin-poinnya, kemudian ada visualisasi naskahnya. Oke, kita ikutin dulu videonya ini. Oke, sebelum video dimulai, kalian bisa follow Instagram aku dulu @kelstudy karena di situ aku update karya-karya aku dan ada beberapa review stationery juga. Jangan lupa dicek. Halo semuanya, balik lagi sama aku Akila. Akhirnya setelah
setelah beberapa waktu aku nggak upload video, video kali ini adalah a day in my life. Sekarang udah jam 6.34, aku bangun. Biasanya kalau pagi-pagi gini tuh masih ngantuk banget, jadinya aku lihat TikTok dulu sekitar 15-30 menitan, tapi kadang bisa lebih lama kalau lupa waktu. Dan aku tuh biasanya suka bacain komentar gitu loh, karena komentarnya orang-orang itu lucu-lucu, jadinya hibur aku banget. Udah dulu tiktokannya, sekarang aku mau buka jendela dulu karena ini udah jadi kebiasaan aku setiap pagi buat buka jendela kamar biar udaranya tuh segar gitu loh masuk ke kamar. Hari ini langitnya lumayan cerah tapi agak mendung dikit dan setiap pagi itu aku selalu minum air putih. Setiap pagi aku selalu beres-beres kamar, jadi ini aku mulai dari meja aku yang putih. Tadi malam aku pakai buat skincarean dan berantakan banget. Terus aku juga rapiin panci skincare aku karena biasanya aku kalau lagi males gitu ya langsung aku tumpuk-tumpuk aja. Meja belajar aku juga berantakan habis aku pakai tadi malam. Buku-buku masih bertebaran, terus kertas-kertas masih bertumpukan. Dan ini highlighter aku masih kecil-kecil juga, aku balikin ke tempat asalnya. Aku itu hampir setiap belajar, meja belajar aku jadi berantakan. Kalau kalian gitu juga nggak? Menurut aku sih wajar ya, karena kan kita pakai alat tulis, pakai beberapa buku, pakai laptop juga, jadinya ya kececeran. Buku-buku paket aku itu aku simpen di dalam file kayak gini. Ini aku dapatnya dari IKEA, jadinya lebih simpel aja sih dan lebih rapi. Gak lupa aku juga semprotin meja belajar aku. Oh ya, itu botol antisnya isinya air biasa ya, bukan alkohol. Aku juga ngelap poster aku, laci-laci akrilik aku supaya nggak berdebu. Karena di kamar aku ini cepet banget berdebunya. Setelah beresin meja, aku beresin kasur. Aku mulai dari ambilin barang-barang yang ada di atas kasur kayak iPad dan lain-lain. Dan lanjut melipat selimut aku. Setelah itu aku lanjut pakai skincare. Kalau pagi itu aku nggak mandi, cuma sikat gigi, cuci muka dan pakai skincare. Ini aku mulai dari pakai toner, aku pakai serum juga, pakai ampul. By the way, ini aku lagi cobain Aviso yang lagi viral itu, dan aku pakai Infused Oil. Jangan lupa pakai Ini sunscreen kita juga skip ya. dulu. Sekarang udah jam 8 pagi, sekarang aku Oke, nah ini juga poin pentingnya di sini ya. Jadi dia bercerita itu berdasarkan timelinenya dia. Tadi misal jam 6, kemudian jam 6.34 kalau nggak salah dia liatin posisi jam itu ada di iPad-nya dia gitu. Nah, lalu dia cerita tentang buka jendela, minum air putih, kemudian ngelap-ngelapin mejanya dia. Nah, lalu sampai jam 8 ini juga ada settingnya jamnya gitu. sekolah, jadi aku Jadi tadi apa yang diceritakan dia dengan apa yang ada di visualnya atau di gambarnya itu sama persis. itu sekolahnya mulai dari jam 7 aslinya sampai jam 3 sore, bayangin selama itu. Dan aku lagi cek jadwal, pelajaran pertama itu adalah matkinat, tapi karena cuma disuruh lihat video jadi aku langsung bikin sarapan aja karena lapar. Ini aku ada sisa zupa sup tadi malam dan aku angetin dulu. Aku juga pakai roti sama Ovomaltine karena nggak kenyang. Ujung-ujungnya rotinya aku makan di bawah dan zupa supnya aku bawa ke atas. Jadi kemarin itu aku habis masak zupa sup dan rasanya lumayan enak sih. Dan harganya juga tergolong murah daripada beli di restoran. Aku sarapan pagi sambil lihat video Zenius. Sekarang udah mau jam 10, link Zoom untuk pelajaran PJOK udah keluar. Aku langsung siapin kerudung. Aku tetap pakai baju rumah dan celana rumah, jadi cuma pakai kerudung sekolah aja. Aku juga selalu siapin buku pelajaran dulu, siapa tahu nanti waktu dijelasin kita harus buka bukunya. Nah, materi kita hari ini saya turun nggak buka ya. Ini ada yang masih latihan itu sama kayak gini. Satu aja. Oh, ya kalau dia kamu selesai dalam kamu diri. Nah, oke. Tidak paham dari kelas 10 kelas 11. Saya tidak mungkin tidak memberikan karena itu. Oke, dari harus disusun berdasarkan prinsip-prinsipnya. Ada 7. Satu lagi prinsip nomor di sini. Kalian tidak boleh melakukan program latihan itu secara berlebihan. PJOK ini 2 jam pelajaran, jadi aku cepetin aja. Aku sambil Zoom, sambil nge-highlight materi-materi yang diajarin sama guru aku. Setelah pelajaran PJOK, ini masih ada waktu untuk kerjain PPT PKWU. Aku tuh udah kebiasaan banget buat bikin PPT pakai Canva, jadinya kalau pakai PowerPoint aku agak bingung. Dan setelah pakai Canva itu aku pindah gitu ke PowerPoint nantinya. Biasanya kalau aku bingung bikin PPT, aku tuh cari PPT teman aku
buat menunda tuntutan makannya. Sekarang udah jam 12 siang, waktunya istirahat. Aku mau turun dulu, mau siapin makan. Nah, oke, mungkin itu konsep video kedua ya. Konsepnya vlog ini lebih simpel karena kita bisa melakukan teknis itu secara sederhana. Jadi secara sederhana itu maksudnya yang pertama dari teman-teman itu menulis cerita, lalu kemudian berikutnya adalah merekam suaranya. Nah, setelah itu baru kita ambil gambarnya. Ambil gambar sesuai apa yang ditulis gitu, apa yang di naskahnya teman-teman. Gitu. Nah, oke, di sini kita mungkin akan sedikit bicara sedikit teknis untuk pengambilannya ya. Teknis pengambilan gambar yang dia ini simpelnya adalah mungkin menggunakan tripod ya. Jadi HP-nya itu nggak terlalu banyak gerak ya, cuman gambar yang diem-diem gini aja. Geraknya dia ya emang karena kebutuhan bergerak, kayak misal dia waktu ngebuka jendela tadi, kamera itu dia pegang, HP-nya itu dia pegang kayak gini. Lalu selebihnya adalah kamera itu ya udah diletakkan aja. Nah, misal kayak gini waktu dia makan, dia prepare gitu-gitu bisa dipegang. Oke. Jadi sebenarnya kualitas gambar itu bukannya nggak penting, penting juga, tapi lebih penting ketika gambar itu nyambung dengan cerita teman-teman. Oke. Dari sini sudah paham ya teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Ah? Oke, aman ya. Nah, mungkin kalau di video ini ya, mungkin akan lebih lebih bagus kalau misal ditambahin musik gitu. Jadi nggak monoton ketika dia cerita sambil kita ngelihat gambarnya, tapi kalau misal dikasih musik itu akan ngasih warna tersendiri ke video teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin dia pakai alatnya ini ya, tripodnya dia itu. Oke, kita lihat endingnya ya. 11 malam, tapi aku masih ada satu tugas lagi yang belum aku kerjain. Deadline-nya tuh jam 23.59, jadinya aku buru-buru banget kerjainnya. Dan syukurlah itu soalnya udah pernah dikasih, maksudnya guru aku tuh udah pernah kasih tugas ini dan dikasih lagi tugasnya. Jadinya jawabannya aku udah punya di buku aku, jadi aku tinggal salin deh. Untungnya sih gitu ya, kalau misalnya enggak bakal molor gitu kulitnya. Setelah beberapa menit akhirnya selesai juga aku kerjain tugasnya, aku tutup buku aku share makeup aku, dan siap-siap buat cuci muka dan sikat gigi. Habis cuci muka, sikat gigi dan lain-lain, aku maskeran dulu pakai dari Chanel Charcoal. Terus udah deh, aku habis sekarang langsung siap-siap buat tidur. Sekarang udah jam 1 malam, aku udah hari ini capek banget. Bye guys, see you. Makasih buat semuanya udah nonton. Oke, itu contoh video yang bisa teman-teman praktekkan untuk di minggu depan untuk pengambilan gambarnya setelah naskah itu sudah jadi. Nah, mungkin kalau teman-teman mau ngasih musik, teman-teman bisa cari di ini ya. Kalau Mister itu suka musik-musiknya yang kayak gini-gini. Nah, musik-musik yang cenderung santai gitu enak buat buat ngatur ritme dan emosi dalam video, nggak terlalu ngeganggu juga waktu teman-teman ngebacain ceritanya. Oke. Miss ini sampai jam 3 ya, Miss ya? Jam berapa?
Oke, kita lanjut. Jam 2.45, Mister. 2.45 ya. Kalau sampai jam 3 kelamaan. Oke, berarti masih ada waktu setengah jam. Itu sudah jelas tadi ya penjelasan Mister terkait pembuatan videonya. Jadi sudah ada contoh-contoh kira-kira bikin apa sih gitu. Nah, tadi ada juga yang cerita tentang Ana tadi ngirim ini ya cerita buat ngevlog di Gembira Loka itu ya. Oke, berarti tapi berarti sudah sempat ngambil videonya ya? Udah, tapi belum di. Oke, berarti nanti tinggal diatur aja editingnya. Nah, disusun nanti Mister pengen lihat gimana vlogmu itu. Terus sambil menunggu juga teman-teman yang lain untuk mungkin naskahnya bisa dikirim dulu. Terus kemudian nanti baru kita mengambil gambarnya. Nah, sedikit masih ada waktu, Mister akan bagi teman-teman yang belum sempat ngambil gambarnya ya, belum sempat syuting gitu. Sebentar. Kita akan bahas sedikit tentang prepare alat ini ya. Oke. Nah, ini biasanya yang kita akan banyak pakai itu tripod. Nah, kayak gini bentuknya. Atau bisa format yang lain, yang penting gambarnya itu bisa stabil, bisa tenang gitu ya. Atau kalau misal pun nggak pakai tripod juga nggak apa-apa ya. Itu bisa diakali dengan cara meletakkannya di satu tempat bidang datar gitu agar tidak terjatuh aja. Oke, selanjutnya juga mungkin kita bisa sedikit mengatur kecerahan kamera ya, jadi agar tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang gitu. Biasanya dengan menaik turunkan ada di settingan kameranya itu ada, nanti dipencet di bagian mana yang akan diterangkan gitu. Oke, begitu. Oh ya, ini ya tentang kamera setting yang tadi Mister bicarakan. Nah, biasanya kalau di settingan HP-nya teman-teman itu pasti ada kayak gini. Nah, biasanya kita pencet dulu bagian mana kita bisa terangkan dan bisa cerahkan, kemudian kita bisa gelapkan. Ini contohnya. Nah, ya itu ditekan dulu di bagian objek gambarnya, kemudian tinggal kita naik turunkan gitu. Nah, lalu teman-teman bisa memanfaatkan tangan untuk memegang kamera. Ini pergerakan kamera ya. Nah, bisa juga pakai yang sederhana itu, misalkan kayak gini. Ya, pertama kamera itu diletakkan di satu bidang datar,
Nah, lalu kita mulai ambil adegan. Nah, kayak gini juga bisa. Oke, mungkin itu dulu untuk materi di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang masih bingung, nanti bisa melihat ke channel YouTube-nya Mister ya. Karena channel YouTube kita menghilang secara misterius. Begitu, Miss. Saya kembalikan dulu ke Miss Nina. Monggo. Oke, Mister. Sudah jadi ngecek emailnya belum ya, Mister? Sebentar. Sudah, tapi saya belum nemu ini ya, Miss. Oh gitu. Iya. Sudah saya invite sih, Mister. Oh iya. Jadi kalau mau kirim-kirim materi yang PowerPoint bisa di situ biar anak-anak bisa baca ulang. Oke. Pakai email apa kemarin, Miss? Kemarin yang Mister Tibur kasih ke saya itu emailnya. Yang Tiburuhani itu, Mister. Iya. Soalnya dari banyak kasus itu sering tipu. Oh. Iya, sebentar. Kayaknya dari grade 2 ya, kemarin kayaknya nanti grade 2. Oh ya. Kalau ada grade 2 gitu, Mister. Bentar, Pak. Saya cek dulu ya, Miss. Informasi anak-anak. Jadi kami sudah membuat Google Classroom untuk ekskul sinematografi. Tapi nanti akan kami share setelah semua pengajar masuk dulu ya. Jadi nanti kalau sudah lengkap pengajarnya, anak-anak baru kita undang. Gitu ya. Kayaknya belum masuk, Miss. Belum ya, Mister? Belum. Mungkin tipe, Miss. Nanti iya. Ya. Biasanya soalnya sering tipe ya. Ya. Besok saya ulang, Mister. Oke, siap. Soalnya nama saya itu emang agak susah, jadi kadang ada yang double B sama double R. Nah, biasanya itu kan sering ke balik-balik. Iya. Oke. Anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ya, untuk minggu ini mungkin teman-teman sudah bisa memulai untuk merekam gambarnya ya. Jadi setelah bagi yang sudah menulis naskahnya, bagi yang belum ya setelah ini segera dibuatlah. Ya, naskah dulu ya, Mister. Step pertama tetap naskah dulu ya. Tetap harus lewat naskah dulu. Ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak. Bingung ngomongnya apa. Sudah jelas kayaknya, Miss. Oh iya, sudah jelas. Oke. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya pertemuan hari ini. Kita lanjut ke minggu depan, pertemuan minggu depan. Kita akan Selasa minggu depan. Kita akan berdoa. Sit down nicely. We are going to pray. Close your eyes and let's pray together. Dear Lord, thank you for the conference today. Thank you for this time given to us. Now we have finished with us, with our family, with our dads and moms, brothers and sisters who are waiting for us at home, hoping that they will be happy and love and care. And thank you for today. See you. Terima kasih, Mister. Terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih, Miss. Sehat selalu ya. Ya. Kurang tidur. Terima kasih. Ya, dadah. Ya. Semangat. Pamit dulu ya, Miss. Ya, Mister. Terima kasih.